الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله ثم الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين وقلوبنا جميعا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. عباد الله، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tentu kita bersyukur kita saat ini sudah berada di sepertiga terakhir bulan Dzulhijjah. Dua momentum besar di tahun ini sudah kita lewati. Dan pertama adalah momentum Ramadan, di mana dengan satu bulan penuh ditempa, dibina, dididik, diarahkan, ditarbiyah oleh Allah. Insya Allah semuanya menjadi manusia-manusia yang seutuhnya, manusia yang sempurna di mata Allah, utuh dan sempurna imannya, utuh dan sempurna cara berfikirnya, utuh dan sempurna akhlaknya, utuh pula dan sempurna kesehatan fisiknya. Karena memang proyek Allah di bulan Ramadan secara personal ini sengaja dimunculkan tiap tahun oleh Allah untuk semua kita kembali kepada fitrah kita. Kalau bahasa Allah, la'allakum tattaqun, dengan diformat, dicetak oleh Allah menjadi manusia-manusia yang seutuhnya, manusia-manusia yang bertakwa. Jemaah sekalian, bahkan malamnya di Ramadan kemarin itu biasanya kita langsung tidur, sejenak kita bertahan menyempurnakan hablum minallah kita ini, sujud ruku, ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat, melaksanakan salat malam, salat tarawih. Dan puncaknya insyaallah dengan ditakdirkan kemarin bisa berjumpa dengan malam Al-Qadar. Bersyukurlah jemaah sekalian, karena Allah menyuruh kepada kita untuk bersyukur memang. Walitukbirul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Jemaah yang dimuliakan Allah, momentum yang kedua 10 hari yang lalu, 11 hari yang lalu kita selesaikan. Kita mendapatkan karunia besar lagi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Saya tidak akan bahas masalah ini, dan kita insya Allah kalau memahami betul betapa dahsyatnya 10 hari pertama Dzulhijjah ini, sampai amal saleh yang jenengan perbuat kita lakukan karena Allah ini, itu kecintaannya di mata Allah itu melebihi kecintaannya Allah kepada orang yang jihad fisabilillah. Nah saudara, 10 hari itu kemudian insyaallah kita berlomba-lomba berpuasa. Ada yang berpuasa sampai 9 hari insyaallah. Ada yang puasa Daud, luar biasa. Ada yang puasa Senin Kamis, Masya Allah pula. Puncaknya paling tidak kita puasa Arafah. Yang Arafah itu kata Nabi puasanya saja, bayangkan dosa jenengan 2 tahun berturut-turut selesai diampuni oleh Allah SWT. Dan ini sudah kita lewati. Saudara, dua momentum
yang besar ini, kalau Ramadan, Allah ingin mengformat kita memang secara pribadi, untuk menjadi manusia-manusia kembali pada fitrahnya, pada jati dirinya, manusia yang seutuhnya tadi. Dzulhijjah ini dan puncaknya kemarin 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, bahkan bagi yang mampu sudah berangkat untuk melaksanakan ibadah haji sebagai penyempurnaan keislamannya. Orang kalau sudah haji ini, ma'asyar muslimin, berada pada puncak pengorbanannya. Dia mengorbankan waktunya, mengorbankan pekerjaannya, mengorbankan sebagian hartanya, mengorbankan fisiknya, bahkan labbaik Allahumma labbaik. Makanya orang kalau sudah haji sempurna sudah keislamannya. Saya juga berdoa pada siang ini, mudah-mudahan jenengan yang belum ditakdir melaksanakan ibadah haji sebelum meninggal dunia, mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji. Sudah selesai sudah Pak, momentum ini. Walaupun haji itu, sebelum saya lanjutkan ini, adalah sengaja oleh Allah ritualnya dimunculkan sosok keluarga ideal. Ini hampir tiap tahun oleh khatib-khatib diangkat momentum ini. Kalau saya mengatakan 3 bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram ini adalah bulan keluarga, back to home, bulan menata kembali kehidupan rumah tangga kita. Ramadan secara pribadi, 3 bulan ini kita menata kehidupan rumah tangga kita. Kenapa? Kita akan menghadapi masa-masa berikutnya, tantangannya yang luar biasa. Pertanyaannya memang jemaah sekalian, apa setelah ini? Apa setelah Ramadan kita lewati, setelah momentum haji bagi kita di sini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sudah kita lewati, apa setelah ini? Tidak ada jalan lain. Allah hanya mengatakan kepada lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat Hud ayat 112 itu, "Fastaqim kama umirt." Istiqomahlah engkau ya Muhammad sebagaimana engkau diperintah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, saya mencoba untuk mendalami ayat ini, dan saya mencoba untuk tadi sebelum berangkat membuka ada apa dengan ayat ini. Ternyata ayat ini sempat terjadi dialog antara sahabat dengan Rasul. Rasul itu biasanya jemaah sekalian habis salat itu sudah duduk dengan para sahabat, dan sahabat banyak yang curhat menanyakan sesuatu kepada Nabi, dan dilayani satu persatu sama Nabi. Tiba-tiba hari berikutnya itu, besoknya itu, wajah Nabi tidak sesumringah wajah Nabi sebelumnya. Kelihatan ada sesuatu yang menekan Nabi, sampai kemudian, mohon maaf, uban Nabi keluar, ma'asyar muslimin. Jadi Nabi itu jemaah sekalian umurnya 63 tahun. Kalau Almanah Masehi, umur Nabi itu 60 tahun sekian bulan sekalian. Ya. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ma'asyar muslimin, tiba-tiba keluar ubannya. Para sahabat bertanya, "Man ladzi syayyabaka ya Rasulullah?" Apa yang membuat ubanmu keluar ya Rasulullah? Dan kelihatan awal wajahmu tidak sebagaimana hari-hari sebelumnya. Ada apa ya Rasulullah? Qala na'am, iya. Atani Jibril, baru saja Jibril datang menemui aku dan menyampaikan ayat. Aku tertekan betul, aku takut betul dengan ayat ini. Fastaqim kama umirt. Istiqomahlah engkau ya Muhammad sebagaimana engkau diperintah. Sebenarnya Nabi itu takutnya bukan pada pribadinya, ma'asyar muslimin, tapi yang ditakuti Nabi itu adalah kepada kita umatnya ini. Nabi memikirkan kita, ma'asyar muslimin. Kenapa? Karena ayat berikutnya Allah mengatakan, "Wa man taba ma'aka, wa man taba ma'aka, wa la taqaw, innahu bima ta'maluna basir." Sampaikan pula keistiqomahan untuk istiqomah ini. Istiqomahlah dalam Muhammad, dan sampaikan pula kepada orang yang bertobat membersamaimu itu, umatmu itu. Jangan melampaui batas di dunia ini. Sesungguhnya Allah terhadap apa yang kalian perbuat basir, maha melihat.
sahabat yang dimuliakan Allah, satu sisi kita bersyukur Pak ya, dua momentum ini sudah kita lalui. Mudah-mudahan ini mewarnai kehidupan kita. Dan memang setiap tahun dimunculkan begitu oleh Allah. Karena Allah paham bahwa kita manusia bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya nafsu. Maka salah satu untuk menundukkan semua itu dimunculkan momentum Ramadan dan momentum 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, supaya kita betul-betul secara pribadi dan keluarga kita jaga betul ya Mas. Tapi tetap kita manusia. Di satu sisi Nabi mengatakan, "Wala ya'ti zamanu ala ummati illa walladhi ba'dahu asyaddu min." Tidak akan datang satu masa kepada umatku kecuali masa-masa berikutnya ini semakin dahsyat permasalahan yang bakal kita hadapi. Tidak ada jalan lain maksud muslimin kecuali kita istiqamah. Monggo jenengan 2 bulan atau 3 bulan yang di Ramadan sudah terbiasa puasa, lanjut kebiasaan puasa itu. Syukur kalau bisa puasa Daud sebaik-baik puasa kata Nabi. Dan bisa ikuti puasanya Rasulullah, kebiasaan Rasulullah. Puasa Senin Kamis itu istiqomah. Nggak bisa juga berpuasa Ayyamul Bid 1 bulan 3 hari saja. Kayak setiap tanggal 13, 14, dan 15 Hijriah. Nggak bisa juga. Abdullah bin Amr bin As dalam kitab Riyadhus Shalihin dikatakan berpuasalah 1 hari 1 bulan itu. Itulah ukuran kita istiqomah. Di bulan Ramadan sampai tiap malam qiyamul lail, salat tarawih. Di luar Ramadan ada salat tahajud. Enggak bisa 11 rakaat tidak apa-apa, 2 rakaat saja, tutup dengan 1 witir. Yang penting ada keistiqomahan menghidupkan malam. Quran yang sampai khatamkan di bulan Ramadan, di luar Ramadan buka lagi. Itulah bentuk keistiqomahan kita ya Mas. Kalau kita ini dibimbing oleh Allah, ingin diarahkan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ke depan tantangan lebih dahsyat. Ujian lebih banyak masalah yang kita hadapi nanti Mas muslimin. Quran kita Quran itu hidayah. Quran itu tibyah atau bayyinah, memberikan penjelasan detail untuk mendapatkan arahan Allah di hidayah tadi itu. Quran itu furqan. Sampai yang tahu nanti ya Bapak, mana yang jalan ke surga, mana jalan ke neraka, mana yang halal, mana yang haram. Dan kita tidak bisa mengingkari dan membohongi fitrah kita ini. Dengan Quran ini diarahkan semuanya oleh Allah. Ada furqan, mana yang hak, mana yang batil. Quran itu nur, cahaya. Artinya hidup kita tidak akan gelap, kaum muslimin. Quran itu syifa, obat pikiran, obat hati, obat fisik. Quran itu rahmah, ada kasih sayang, ada kelembutan. Orang suka baca Quran, tidak ngawur cara bicaranya, sikapnya pun menyenangkan. Quran itu burhan, pelita. Quran itu kitab mubarak, kitab yang penuh dengan keberkahan. Kalau hidup kita ingin berkah, tiada hari kecuali sampai kepada Al-Quran. Itulah istiqamah. Monggo, ini mudah saya ucapkan bahasa muslimin, tapi semua untuk perjuangan dari kita. Saya sampai teringat bahasa guru saya, ya Muhammad, sekiranya nanti sibuk betul, sesibuk apapun pula, jangan tinggalkan Al-Quran. Anda kata sangat sibuk betul, tidak punya waktu, minimal baca Qul huwallahu ahad 3 kali setiap hari. Ini tapi Quran hanya Qul huwallahu ahad. Ini saya teringat bagaimana dulu saya ketika menikahkan anak saya, tidak punya kesempatan untuk kemudian buka Quran. Begitu mengaji, tamu datang. Nanti tamu dari Jember, tamu dari Banyuwangi, tamu dari Madura, tamu dari Jakarta. Tidak punya waktu. Yesus saat itu sampai tawasul kepada Allah, baca Allah. Pokoknya itulah bentuk istiqomah kita masih. Malam Pak, sampai kita berulama, tidak bisa tahajud minimal 1 rakaat witir sebelum tidur. Itu yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Utira qabla an anam." Saya diperintah oleh Rasulullah untuk salat witir sebelum saya tidur. Menjaga istiqomah ini ma'asyar muslimin. Saudara, yang pun jalan terus. Sangat indah Pak kalau
tiap hari apalagi Jumat begini ada sedekah khusus sampean. Beda rasanya Pak muslimin. Kan rasakan Pak, bagaimana Allah akan mengawal kita. Apa kata Allah? Saya ingin mengakhiri khutbah ini juga tidak boleh panjang-panjang. Dalam surat Fussilat ayat 30 kata Allah, Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang yang mengucapkan Rabb kami Allah, Tuhan kami Allah, artinya saya siap diarahkan oleh Allah, saya siap menjalankan perintah Allah, saya siap menjauhi larangan Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, dijaga betul. Dan saya punya modal sudah, modal di Ramadan kemarin, tambah lagi 10 hari pertama bulan itu kemarin. Modal bagi kita, istiqomah terus, lanjutkan kebiasaan baik itu maksud muslimin. Apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Ya Allah, tatanazzal, bukan tanzil. Kalau tanzil satu dua malaikat, tapi tatanazzal berbondong-bondong malaikat membersamai orang yang istiqomah itu. Saya mengatakan Allah takhafu, tidak perlu takut dalam hidup ini. Wala tahzanu, tidak perlu bersedih dalam hidup ini. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Kabar gembira buat kamu semua, surga sudah disiapkan oleh Allah. Artinya di dunia sampean jemaah sekalian, kita semua Pak, jemaah sekalian dikawal oleh malaikat. Kalau malaikat mengawal kita Pak, jin dan syaitan tidak akan membersamai kita. Bahagia hidup kita ini. Malaikat Pak mengawal kita. Enggak perlu takut, enggak perlu bersedih. Gonjang-gonjing perekonomian. Ini lembaga keuangan di sini Mas muslimin. Krisis yang mengglobal. Kita punya Allah. Ar-Razzaq, Al-Ghani, Ar-Raziq. Tidak ada rasa takut. Takut saya kalau saya masuk neraka justru. Takut saya kalau saya tidak masuk surga. Saya takut kalau saya tidak mendapatkan rahmatnya Allah. Rezeki ini sudah diatur semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah wala tidak perlu juga bersedih. Ada masalah Pak, mungkin tidak ada masalah Pak, tapi sampai dengan istiqomah ini tersenyum menghadapi masalah itu. Ada kesadaran dalam benak kita. Allah kata ngasih masalah sama saya. Inilah cara Allah untuk menghapus semua dosa-dosa saya. Allah ketika ngasih problem kepada saya, Allah sebenarnya ingin menegur kita, ingin menyapa kita. Allah kangen dengan celutukan kita, dengan doa-doa terbaik kita. Ini hanya diberikan kepada orang yang istiqomah. Apa kata Allah? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami Allah dan seluruh malaikat ini siap mengawal kamu, menjadi wali kamu di dunia dan di akhirat. Selesai sudah bahasa saya. Jadi wali kita Pak, Allah yang mengawal kita Pak, Allah yang memperhatikan kita langsung, yang menjamin kita kehidupan kita dunia dan akhirat, Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hanya diberikan kepada orang yang istiqomah di jalan Allah. Saya berharap mudah-mudahan asal nanti sampai istiqomah lagi Pak. Sebanyak kita salat pada siang hari ini, itulah bukti kalau kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan jadi perlindungan buat kita semua. Aku lu mata semahun wa astagfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. أحمدك ربي وأشكرك أحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ألا واعلموا أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
Bismillah, kita berdoa kepada Allah. Ini hari Jumat, sedang melaksanakan kewajiban Jumat di rumah Allah, juga di masjidnya yang sangat mulia, di tempat yang sangat mulia seperti ini, juga berada di bulan mulia bulan Ramadan. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamata والثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك الشكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما لا نعلم إنك أنت علام الغيوب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.